Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatidzah, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, para bapak, para ibu, jamaah Masjid Jami' Al-Barakah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan tidak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan pagi ini, mari kita terlebih dahulu membaca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini, yang sakit segera sembuh, yang sehat dijaga kesehatannya, dan tentunya keimanan kita senantiasa Allah kokohkan, Allah kuatkan, dan Allah berikan kekuatan kepada kita dalam menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari, terutama dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti liman dakhala bi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi
faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Duduknya kita di tempat ini yang juga merupakan adalah masjid jami', selalu kita saat masuk ke masjid niat i'tikaf, sehingga duduknya kita saja, diamnya kita saja itu akan berpahala ketika diniatkan i'tikaf karena Allah. Apalagi kita sholat berjamaah, zikir, wirid, dan menghadiri majelis ilmu. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Masih pada bab At-Taubah, masuk ke dalam hadis nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Ka'b bin Malik, diriwayatkan dari, an artinya dari, maksudnya diriwayatkan dari, berarti dikisahkan melalui jalur seorang sahabat bernama Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Wa kana, dan adalah ini Abdullah bin Ka'ab bin Malik qaida Ka'bin, adalah panglima Ka'b bin radhiyallahu anhu, adalah panglima Ka'ab radhiyallahu an min banihi, dari anaknya, hina amiya, ketika ia buta. Qala, dia berkata, sami'tu, aku pernah mendengar, Ka'b bin Malikin, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, yuhadditsu bihadithi, menceritakan tentang peristiwa tertinggalnya, takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tertinggalnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi ghazwati Tabuka, daripada atau dalam peperangan Tabuk. Qala Ka'bun, di mana berkata ini Ka'ab, lam atakhallaf, kata Ka'ab, aku tidak pernah tertinggal, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ghazwatin, daripada satu peperangan. Artinya saya nggak pernah, sependek pengalaman dalam peperangan, nggak pernah sekalipun tertinggal dari peperangan. Kayaknya kita juga kalau ada di zaman Rasulullah ada panggilan perang yang itu benar-benar perang, jihad yang benar-benar jihad, tentu kita semua siap mengorbankan segala-galanya. Itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita hari ini apakah ada panggilan jihad yang seperti itu? Tentu tidak ada. Ya. Yang ada adalah kita jihad memerangi hawa nafsu kita. Nah, kemudian qattu, sama sekali nggak pernah tuh ketinggalan, illa fi ghazwati Tabuk, kecuali dalam peperangan Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin,
hanya saja yang tertinggal dalam peperangan Badar, pernah katanya begitu. Walam yu'atib ahadan takhallafa anhu, namun tidak ada seorang pun yang disalahkan waktu tertinggal dalam perang Badar. Jadi dimaklum, innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena hanya saja baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam keluar hanya untuk saat itu. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna, dan orang-orang Islam, yuriduna saat itu bermaksud ayra Quraisyin, untuk menghadang kapilah rombongan suku kapilah Quraisy dari Quraisy. Hatta jama'allahu ta'ala, sehingga Allah Ta'ala menghimpun, artinya mempertemukan bainahum, antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa baina aduwihim, dan antara musuh mereka dari kafir Quraisy, ala ghairi mi'adin, di mana saat itu tidak diduga, saat dimana mau menghadang kafir Quraisy, tiba-tiba tanpa diduga dipertemukan, terjadilah kemudian peperangan. Walaqad syahidtu, dan sungguh aku, kata perawi hadis ini, aku telah menyaksikan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beserta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Aqobata, pada malam Aqobah, hina, ketika, sawaqatna alal Islam, ketika kami berbaiat untuk masuk alal Islam, masuk Islam. Wa ma uhibbu, dan aku tidak senang anak libiha masyada badrin, aku tidak senang kalau malam Aqobah itu dipersamakan masyhada badrin, seperti perang Badar. Wa in kanat badrun, dan walaupun perang Badar itu zakaro fin nasi minha, banyak disebut-sebut oleh orang. Ini panjang pak hadisnya, kita coba bahas hadisnya setengah atau seperempatnya dulu, baru setelah itu kita akan memahaminya. Jadi ini pak, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, wafatnya tahun 51 Hijriah. Hadis ini berkenaan dengan kisah begini, penyelisihan atau ketertinggalan sahabat Ka'ab terhadap perintahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat perang Tabuk, di mana beliau itu, yakni Ka'ab ini, nggak pernah ketinggalan dari satu peperangan, ya. Tapi dalam perang Tabuk ini menjadikan salah satu umat Islam saat itu tentaranya kurang dari 80 muslim. Artinya sebanyak 80 orang kaum muslimin tidak turut serta, tidak ikut dalam peperangan Tabuk. Padahal Pak, saat itu Ka'ab yang meriwayatkan di sini, saat itu Ka'ab tidak dalam keadaan uzur, berarti dalam keadaan lapang, leluasa, bisa kalau ikut perang tuh bisa ikut perang. Gitu. Tapi Ka'ab saat itu ikut tidak dalam perang Tabuk. Dalam hadis ini disebutkan ikut tidak? Ka'ab tidak
ikut, ketinggalan. Gitu. Ka'ab melewatkan kesempatan untuk berjihad. Ya. Saat itu disebutkan karena mestinya ikut tapi tidak ikut. Berarti saat itu diperkirakan Ka'ab ini lalai, tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Nah, biasanya Pak, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau menyampaikan perang biasanya dikatakan secara rahasia. Rahasia. Tanpa menyebutkan apa yang harus dilakukan. Biasanya kita berangkat ke satu tempat, kata Rasulullah. Ya. Rahasia. Karena kalau disampaikan terang-terangan kira-kira bocor kepada lawan, kira-kira kita kalah apa menang, jumlahnya sedikit lagi, yang ada bisa jadi kalah. Apalagi kalau strategi kita diketahui oleh musuh. Nah, biasanya para sahabatnya dibawa ke satu tempat, baru di sana itu para sahabat ketika sudah sampai di medan perang, barulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, misalnya Pak, ini harus kita lakukan, strategi ini harus kita lakukan. Walaupun kadangkala di Masjidin Nabawi itu sering dijadikan beberapa kali membicarakan strategi perang. Nah, perang Tabuk ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Atau lebih kurangnya miladiyah atau masehinya itu 630 Masehi. 9 Hijriah bertepatan dengan 630 Masehi. Berarti umat Islam di Madinah saat itu sudah lama atau baru sebentar kira-kira? Kalau sudah 9 tahun hitungannya lumayan lama. Ya. Lumayan lama. Nabi wafat tahun berapa Pak? Berapa Hijriah? Berapa? 11 Hijriah, harus hafal dong. Nabi wafat tahun berapa? 11 Hijriah. Jadi 10 Hijriahnya beliau melaksanakan haji wada, Dzulhijjah itu bulan ke-12, lantas masuk bulan pertama dari tahun 11 yakni bulan Muharram, bulan Safar, kemudian di bulan Rabiul Awal beliau wafat, tutup usia 9 tuh, 9, 10, 11, di 11 itulah kemudian wafat beliau. Di tahun 9 beliau menyelenggarakan, persisnya terlibat dalam peperangan Tabuk, atau disebut juga ekspedisi Tabuk, ya, atau pertempuran Tabuk. Tabuk itu Pak, sekarang kalau di Arab Saudi itu adanya di barat laut. Tahun berapa tadi perang Tabuk? 630 Masehi bertepatan dengan berapa Hijriahnya? 9 Hijriah. Ya, dikit-dikit kita punya sejarah, kita paham sejarah, ya. Nah, kemudian di saat perang Tabuk Pak, itu terjadi di masa sulit, sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu melakukan, kalau bahasa kita, mobilisasi massa, ngumpulin orang. Saat itu ngumpulin orang umat Islam untuk menaklukkan musuh. Musuhnya itu adalah kekuatan Bizantium, Romawi, ya, kekuatan Romawi. Berarti Romawi itu apa ya? Di dalam Al-Quran ada surah Ar-Rum, Ghulibatir Rum, dikalahkan kekuatan Romawi. Berarti kalau Romawi sekarang apa? Eropa atau Afrika? Eropa. Bayangkan Pak, kekuatan Eropa saat itu coba dikalahkan oleh umat Islam. Nah, itu Mbak, Rasulullah melakukan
pengumpulan, mobilisasi massa untuk menaklukkan kekuatan Bizantium atau Romawi. Ya. Itu sebabnya ketidakikutan kaum muslimin yang sehat memengaruhi mentalitas pasukan. Disangkanya umat saat itu sedikit. Bayangkan Pak, kaum kufar atau pasukan kafir saat itu, ini bukan Mekah, bukan musyrikin Mekah, bukan, tapi kekuatan pasukan kafir dari Romawi itu lebih kurang 100.000 pasukan. Bayangkan 100.000. Sedangkan di kita cuma ada 30.000. Berapa? 30.000 umat Islam lawan berapa? 100.000. Selisihnya berapa Pak berarti Pak? Kita 30.000, sono 100.000, berarti berapa sisanya? Selisihnya 70.000. Jauh kan? Kejelek jauh. Ditambah saat itu ada kaum muslimin berapa yang tidak ikut tadi Pak? 80. Nah, di antara 80 orang ini ada sahabat yang termasuk kurun atau masa pertama, dan bahkan tadi disebutkan ikut dalam Bai'atul Aqobah, ya, semacam berkumpulnya orang-orang yang bersumpah untuk setia kepada Rasulullah, membantu Rasulullah dalam memperjuangkan Islam. Tiba-tiba saat ekspedisi Tabuk atau peperangan Tabuk tidak ikut. Ya. Itu siapa di sini? Ka'ab. 3 orang yang termasuk as-sabiqun al-awwalun itu diantaranya adalah Ka'ab, kemudian Murarah, juga ada namanya Hilal. Tadi saya sebutkan saat perang Tabuk itu Pak, bisa dibayangkan itu adalah di masa-masa yang sulit. Tapi luar biasa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap percaya firman Allah, inna ma'al usri yusra. Apa artinya inna ma'al usri yusra? Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Nah, segitu dulu. Saya lanjut di sini. Jadi kalau kita lihat hadisnya udah panjang. Aduh, ini poinnya di mana sih? Di mana hadis ini masih berbicara berkenaan dengan bab apa? Bab apa? Taubat. Ini poinnya di mana sih? Ya, makanya saya sampaikan dulu. Ini hadis menceritakan peristiwa Tabuk. Tapi umat Islam yang jumlahnya 30.000 menghadapi 100.000 kaum kufar, pasukan kufar Bizantium Eropa itu. Di jajaran umat Islam ada sekitar 80 orang tidak ikut dalam perang Tabuk, dan diantaranya ada 3 sahabat yang termasuk kurun pertama as-sabiqun al-awwalun masuk Islam itu tidak ikut serta karena diantaranya lalai. Nah, ini kan seakan-akan ada kesalahan, ya, berarti ada seakan-akan ada dosa. Nah, di situ poinnya. Makanya saya sampaikan dulu di situ. Nah, lanjut ke hadis ini ya. Fakana min khabari hina takhallabtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kemudian cerita tentang ketertinggalanku, kata Ka'ab nih, Ka'ab bin Malik, cerita ketertinggalanku tidak turut serta dalam perang Tabuk itu, ya, dalam perang Tabuk itu, yakni bahwasanya aku belum pernah merasa lebih kuat dan lebih mampu sebagaimana keadaanku saat aku tertinggal di perang Tabuk. Di mana aku tidak perang Tabuk itu, padahal kondisiku sedang kuat, tidak sedang sakit, tidak sedang lemah, tidak sedang udzur, begitu. Anni lam akun qattu aqwa tuh kuat.
wala aisara minni, dan juga tidak lebih mampu sebagaimana keadaanku waktu tertinggal. Artinya pokoknya saat itu aku sedang mudah-mudahnya luang deh, mau diajak lari pun oke, kira-kira begitu. Hina takhallatu anhu fi tilkal ghazwah, yakni saat perang itu, saat aku tertinggal dari perang Tabuk. Wallahi, demi Allah, ini kan cerita beliau tuturkan setelah terjadinya ketertinggalan beliau dari perang Tabuk, tidak ikut dalam perang Tabuk. Wallahi, demi Allah, kata beliau, ma jama'tu qablaha rahilataini qattu hatta jama'tuha fi tilkal ghazwah. Demi Allah, sebelumnya aku tidak pernah menyediakan dua kendaraan. Demi Allah, sebelumnya aku tidak pernah menyediakan dua kendaraan untuk berperang kecuali menjelang peperangan Tabuk. Kecuali menjelang peperangan Tabuk itu. Biasanya aku sediakan kendaraan untuk peperangan itu paling satu. Tapi demi Allah, aku tidak pernah sebelum itu menyediakan dua kendaraan sekaligus kecuali untuk perang Tabuk. Kalau untuk perang Tabuk aku telah sediakan dua kendaraan, rahilatain. Ya. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwatu. Dan sudah menjadi kebiasaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila akan berperang beliau menyamarkan dengan tujuan lain. Tadi saya bilang Nabi merahasiakan. Baru setelah sampai ke tempat, ke satu medan pertempuran, beliau baru sampaikan. Hanya di sini kalimat apa? Beliau menyamarkan. Illa warra bi ghairiha hatta kanat tilkal ghazwah. Dengan tujuan selain perang, ya. Hatta kanat tilkal ghazwatu fawaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harri syadidin. Namun di dalam perang Tabuk ini yang terjadi tahun berapa Hijriahnya? 9 Hijriah. Ditanya lagi, baru ingat Masehinya tahun berapa? 630 Masehi Miladiyah. Tapi Rasulullah SAW di dalam perang ini, yakni perang Tabuk, Rasulullah tidak menyamarkan, ya, tidak menyamarkannya, karena Rasulullah SAW akan berperang fi harrin syadidin. Har itu panas, syadidin banget, dimana saat itu berada di dalam musim yang panas. Makanya tadi saya bilang kondisi perang Badar ini kondisi yang menyulitkan. Sudah musimnya musim apa? Panas. Ya. Jangan bayangkan panasnya kayak di Indonesia. Panasnya itu bisa di atas 40 derajat. Bayangkan Pak, panas. Kita saja baru 35. Jangan 35, kita saja baru 27, 28 di Bogor kan rata-rata. Itu panasnya. Itu luar biasa, apalagi sampai 34 sampai 40. Ya. Panas sekali. Makanya kondisi menyulitkan, ditambah tidak hadirnya 80 dari umat Islam. Wastaqbala safaran ba'idan, dan menghadapi safaran ba'idan, perjalanan yang sangat jauh, dan akan menempuh perjalanan yang jauh. Wa mafazan wastaqbala adadan katsiran, dan akan menghadapi musuh yang sangat besar. Jumlahnya berapa Pak? Kaum kufar itu 100.000. Kita berapa? 30.000. Ingat tuh. Walaupun lupa, artinya kita dulu pernah ngaji ini. Walaupun lupa, artinya dulu kita pernah ingat disampaikan. Walaupun ingat beberapa menit, pulang ke rumah lupa lagi, ya setidaknya kita dulu pernah ngaji. Dalam hadis itu ada sejarahnya gitu. Ya,
Wastaqbala adadan katsiran, jumlah musuh yang sangat banyak. Fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahabu uhbata ghazwihim. Oleh karenanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menekankan perintahnya kepada kaum muslimin supaya apa? Supaya benar-benar siap dan bersungguh-sungguh. Fa akhbaru biwajhihimul ladzi yuridu wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsirun. Kaum muslimin supaya benar-benar siap, bersungguh-sungguh di dalam berperang. Kemudian apa? Beliau menjelaskan, fa akhbarahum, beliau mengabarkan, maksudnya beliau menjelaskan kepada tentara kaum muslimin yang jumlahnya saat itu sekitar 30.000, biwajhihimul ladzi yuridu, menjelaskan kepada mereka tujuan yang sebenarnya, karena dari Madinah itu belum dijelaskan dengan rinci, baru ketika sampai tujuan medan pertempuran dijelaskan. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam katsirun, dan kaum muslimin yang ikut bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan itu sangat banyak Pak, 30.000 itu. Walaupun selisihnya kita dengan kaum kufar jauh sekali, tapi jumlah 30.000 itu banyak. Masih ingat dalam perang Badar? Perang Badar kita berapa waktu itu? 313. Dalam perang Badar kita 300-an, atau ada yang menyebutkan satu riwayat 313, sedangkan kaum musyrikin Mekah itu berapa saat itu? 3 kali lipatnya, 1.000. Tapi ini 30.000 kita lawannya 100.000, makanya banyak sekali, sampai-sampai ya, wala yajma'uhum kitabun hafidun yuridu bidzalika diwan, dan dalam jumlah yang banyak itu sehingga tidak ada seorang penulis pun yang berkeinginan untuk mencatat nama-nama mereka. Jadi nggak sempat dicatat Pak, siapa saja yang hadir ya 30.000, sampai-sampai terluput apa? Terlewat bahwa ada sahabat yang tidak ikut. Ya. Jadi dalam peperangan Tabuk itu nggak ada yang mencatat nama-nama mereka. Itu. Qala Ka'bun, kata Ka'ab apa? Faqalla rajulun yuridu ayyataghayyaba illa dhanna anna dzalika sayakhfa lahu ma lam yanzil fihi wahyun minallahi ta'ala wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal wasa. Apa kata Ka'ab? Seandainya seseorang bermaksud untuk tidak ikut dalam peperangan itu, jadi perang Tabuk itu, dia pasti mengira bahwa hal itu tidak akan diketahui selama tidak ada wahyu dari Allah Ta'ala yang menjelaskan hal itu. Jadi karena nggak ada yang nyatet, berarti nggak ada yang ngedata. Jumlahnya ketahuan, tapi nama-namanya, istilah absensinya tidak ada. Jadi kata Ka'ab, seandainya kalau ada seorang saja ngeyel bermaksud tidak akan ikut dalam itu peperangan, pasti akan mengira bahwa hal itu tidak akan diketahui. Nabi nggak akan tahu kali ya, karena tidak ada penulis atau tidak ada yang mencatat, nggak ada sekretarisnya deh, nggak ada yang ngedata nama-namanya secara rinci, kira-kira begitu. Kemudian wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkan ghazata, dan Rasulullah SAW melaksanakan perang Tabuk itu hina tabatis simaru, ketika saat apa ya, tabatis simar, muncul musim buah. Jadi meskipun musim panas, kemudian saat itu berada di musim buah. Wadhilalu fa'ana ilaiha asharu,
Di musim buah tuh Pak. Sedangkan saya, kata siapa? Ka'ab bin Malik. Sedangkan aku sebenarnya lebih cenderung untuk ikut perang itu. Kira-kira ini Ka'ab sedang menjelaskan alasannya kenapa nggak ikut lah. Kira-kira gitu. Aku kalau disuruh ikut, aku ikut. Gitu. Fa'ana ilaiha as'aru. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal muslimuna ma'ahu. Rasulullah bersama kaum muslimin saat itu telah bersiap-siap dan aku merencanakan esoknya saja. Kemudian watofiqtu agdu likai atajah azamahu fa'arji walam aqdi syai'an. Kemudian aku pulang, tetapi aku belum juga mempersiapkan diri sama sekali, serta aku berkata dalam hati, wa aqulu fi nafsi. Dalam hati ini Ka'ab ngomong begini, Pak. Ana qadirun. Saya mampu deh. Saya mampu ala dzalika untuk ikut dalam itu peperangan. Idza aradtu falam yazal dzalika yatamada bi hatta stamarra bin nas. Saya mampu untuk ikut dalam perang Tabuk itu kapanpun saya mau. Kira begitu. Hatta stamarra bin nas jiddu. Fa asba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi keadaan semacam itu terus berlarut-larut sampai-sampai Rasulullah bersama kaum muslimin sudah siap untuk berangkat di waktu pagi. Ghadiyan wal muslimuna mahu. Di pagi-pagi itu Nabi sudah siap bersama umat Islam. Ya. Walam aqbi min jahazi syai'an. Saat itu umat Islam siap berangkat bersama Rasul. Tapi kata siapa ini? Ini cerita Ka'ab ya, Ka'ab bin Malik. Tapi aku belum juga terdorong untuk mengikutinya. Nggak tahu nih kenapa saya nggak ikut. Nggak ada terdorong untuk ikut. Ataupun padahal sudah bersiap-siap, tapi tidak turut serta dalam pasukan itu. Apa lanjut kata Ka'ab bin Malik? Faraja'tu, aku pulang ke rumah. Walam aqdi syai'an, tapi aku belum juga mempersiapkan diri. Falam yazal dzalika yatamada bi hatta asra'u wa tafaraqal ghazw. Hal itu kemudian terus-terusan berlarut-larut. Cek urang mah cicing we, teu daek milu enggak mau ikut, enggak tahu itu. Itu. Hatta asra'u wa tabaza wa tafaraqal ghazw fahamtu an arta'ila fa'udrikahum faya laitani fa'altu thumma lam yuqaddar dzalika li faquntu idza kharajtu finnas. Singkat cerita begini, berangkat pasukan muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan aku, kata Ka'ab bin Malik, punya pendirian bahwa aku masih bisa mengejar pasukan itu. Nggak apa-apa deh, berangkat aja tuh kaum muslimin bersama Rasulullah. Nanti juga aku masih bisa mengejar gitu. Ntar juga bisa mengejar. Tapi ini ngomong udah terjadi kan? Cilaka. Betapa celakanya. Ini sedang berkata kepada beliau sendiri, yakni Ka'ab. Tapi betapa celakanya diri saya ini melakukan hal itu. Nyesel berarti. Nyesel kenapa nggak ikut bareng bersama Rasulullah. Kenapa ntar aja deh, ntar juga nyusul, kira-kira begitu. Itu. Dan ternyata setelah itu Ka'ab bin Malik tidak bisa ikut serta bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah keluar ini baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju medan pertempuran,
yahzununi anni la ara li uswatan illa rajulan maghmusan alaihi bin nifaq. Setelah Rasul berangkat perang, kata Ka'ab, yahzununi, hazan itu artinya sedih. Makanya ada ayat la khaufun alaihim walahum hazan itu sedih. Ketika Nabi sudah keluar, yahzununi, aku ini merasa sedih ya. Merasa sedih sekali ya. Anni, bahwasanya aku la ara li uswatan illa rajulan magbusun alaihi fin nifaq. Aku sedih sekali kalau keluar tidak mendapatkan seorang pun di antara kaum muslimin. Aku saat itu karena sudah pada berangkat ke medan pertempuran, aku tidak temukan seorang pun di antara kaum muslimin. Hanya saja aku mendapatkan orang-orang munafik. Jadi nggak ikut perang ke Tabuk itu kecuali ada orang-orang munafik. Jadi kalau orang munafik itu nyari alasan supaya tidak perlu ikut dalam pertempuran. Emang orang munafik itu ya begitu. Dia pura-pura sakit padahal jihad telah memanggil. Jihad yang sebenarnya tentunya ya, bukan jihad yang kemudian diplesetin dalam ajan itu. Kemudian aw rajulan mimman adzarallahu taala minad du'afai, atau aku temukan ketika umat Islam telah pergi dalam peperangan, istilahnya nih kalau di kampung kita orang-orang udah pada pergi dalam perang Badar, dalam perang Tabuk, sepi Pak kampung kita itu. Kecuali yang aku dapatkan itu selain perempuan ya, yang aku dapatkan itu adalah orang-orang munafik dengan segala berbagai alasannya supaya tidak perlu ikut perang. Au rajulan, atau seorang laki-laki atau beberapa orang mimman adzarallahu taala minad du'afa, atau orang-orang yang lemah ya, uzur yang memang diberikan kemurahan, ditolerir ya, dimaklum oleh Allah Subhanahu wa taala. Minad du'afa, di antaranya adalah orang-orang yang lemah. Walam yadhkurni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah SAW tidak menyebut-nyebut namaku. Nama siapa? Nama Ka'ab bin Malik. Hatta balagot Tabuka, ya, sampai di Tabuk. Jadi ketika berangkat nggak diabsen, mungkin nggak disebut-sebut namaku, kata Ka'ab bin Malik, sampai nyampe ke lokasi medan pertempuran, yaitu Tabuk. Nah, bagaimana sewaktu di Tabuk? Ya, hatta balagot Tabuk, sampai di Tabuk. Faqala, lantas baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa jalisun, sedangkan Nabi saat di Tabuk itu sedang duduk, fil qaumi, beliau duduk bersama dengan kaum, ini kaum muslimin, di Tabuka, di Tabuk. Mungkin sudah sampai di Tabuk, kemudian Nabi sedang duduk-duduk bersama kaum muslimin yang jumlahnya banyak, 30.000 itu. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Ada yang bertanya, bukan, Nabi bertanya, tiba-tiba ingat mungkin ya, sewaktu di Tabuk beliau sedang duduk bersama dengan kaum muslimin, beliau bertanya begini, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Faqala rajulun, maka seorang laki-laki berkata, laki-laki ini min Bani Salamah, dari Bani Salamah, ya Rasulullah, habasahu burdahu, ya Rasulullah, dia yakni Ka'ab bin Malik. Karena Nabi bertanya tentang Ka'ab bin Malik, lantas Nabi bertanya,
Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Lagi ngapain dia? Mungkin disangkanya Ka'ab bin Malik ini ikut dalam perang Tabuk. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Lalu dijawab oleh seorang laki-laki dari Bani Salamah, ya Rasulullah, Ka'ab bin Malik itu habasahu burda'u. Ka'ab itu terhalang oleh burdahnya, oleh kain mantelnya, wan nadharu, dan dia hanya melihat-lihat fi'it faihi, dia cuma melihat-lihat kain mantelnya. Faqala Mu'adz bin Jabal, mungkin maksudnya begini Pak, ada seorang yang mengatakan tapi tidak dengan yang sebenarnya. Ka'ab itu cuma lihat-lihat mantelnya saja ya Rasul, kira begitu. Makanya disanggah oleh Mu'adz bin Jabal. Faqala lahu, lantas berkata, siapa? Ya. Lantas berkata kepada si laki-laki yang menyampaikan berita tentang Ka'ab bin Malik, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal mengatakan begini Pak, menyanggah kepada omongan si laki-laki tadi, yang tentu omongan itu tidak benar. Ya. Apa kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an? Bisa ma qulta. Jahat apa yang kau katakan? Jahat apa yang kau katakan? Berarti yang dikatakan oleh laki-laki itu benar atau tidak kira-kira? Tidak benar, makanya disanggah oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Wallahi, kata siapa ini? Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz bin Jabal, wallahi demi Allah ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairan. Kami tidak mengenal Ka'ab bin Malik illa khairan, kecuali Ka'ab bin Malik itu selalu berbuat baik. Nah begitu Ka'ab bin Malik itu, enggak bersantai-santai, berenak-enakan dengan burdahnya, mantelnya yang kemudian dia tidak mau berperang. Enggak begitu. Dia itu yang lakukan selalu baik. Fasa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perkataan dari Mu'adz bin Jabal tentang Ka'ab bin Malik ini. Fasa kata Rasulullah. Rasul pun apa? Diam. Rasul lantas terdiam. Kemudian fabainahu ala dzalika ra'a rajulan mubyidan yazulu bihi sarab. Ketika diamnya Nabi itu, tiba-tiba terlihat bayang-bayang seorang laki-laki, tapi kurang begitu jelas. Karena apa? Ini kan sedang musim apa Pak tadi Pak? Panas atau dingin? Panas. Ada bayangan, termasuk ada fata morgana. Dari kejauhan fata morgana itu ada air, padahal dideketin ada nggak? Ada. Fata morgana. Ada bayang-bayang laki-laki, tapi kurang jelas karena terpengaruh adanya fata morgana. Maka apa kata baginda Rasulullah SAW? Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, kun aba Khaythamah. Ya. Kata Nabi, itu adalah Abu Khaythamah. Faidha huwa Abu Khaythamah al-Ansari. Emang benar apa yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW, beliau adalah yang datang itu Abu Khaythamah al-Ansari, berarti dari Ansar, bukan Muhajirin. Wa huwa alladzi tasaddaqa bi sa'id tamri. Itu Abu Khaythamah al-Ansari adalah orang yang pernah bersedekah satu sok itu satu sok kurma ya, lebih kurang 2,5 kilogram kurma. Hina lamazahul munafikun, sewaktu pernah dicela oleh orang-orang munafik. Nah lanjut cerita ini. Ini kan lagi menceritakan tentang apa yang dialami oleh Ka'ab bin Malik. Apa kata Ka'ab? Qala Ka'bun. Ka'ab berkata, falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
setelah ada berita bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuka hadarani bathi fatafiqtu atadzakkarul kadhib. Setelah ada berita bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang dari Tabuk, maka datanglah kesedihanku. Sedih nggak bisa ikut perang Tabuk, dan saya hampir saja berdusta, ya, hampir saja aku berdusta untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada diriku, karena aku ingin menghindari kemurkaan beliau. Mungkin cari-cari alasan, hampir saja berdusta, gitu ya. Atadzakkarul kadzib wa aqulu bima akhruju min sakhatihi ghadan wa asta'inu ala dzalika bikulli dhi ra'yin min ahli. Dan aku sudah berusaha untuk meminta pendapat keluargaku, kira-kira bagaimana nih kalau Nabi memanggilku karena aku tidak ikut perang Tabuk. Minta pendapat ke seluruh pendapat kepada keluarganya, siapa? Ka'ab bin Malik, dalam mencari alasan apa ya, gitu ya, supaya dimaklum oleh Nabi dan tidak dimurkai atau tidak menjadi atau tidak mendatangkan kemarahan, kemurkaan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikit lagi ya, Pak. Falamma qila inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha anil batilu hatta arabtu anni lam anju minhu syai'in abadan. Setelah ada yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah benar-benar datang, maka hilanglah segala kebatilanku, di mana tadinya Ka'ab ini mau berdusta, nyari-nyari alasan, karena saya yakin bahwa saya pasti tidak akan selamat selama-lamanya. Bayangkan Pak, kalau bohong kepada baginda Nabi, waduh gimana nih kalau aku berbohong, akhirnya nggak jadi, ya. Pasti saya tidak akan selamat. Kata siapa? Kata Ka'ab bin Malik, ya, itu anni lam anju minhu bisyai'in abada. Saya tidak akan selamat selama-lamanya. Itu. Maka fa'ajma'tu sidqahu wa asba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman. Maka bagaimanapun juga saya harus mengatakan dengan sejujur-jujurnya. Ini pelajar, jangan dusta, jangan bohong. Nah, berbohong itu adalah satu teknik menutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang lain. Hati-hati. Sekali lagi, jangan sekali-kali berdusta. Kenapa? Karena dusta atau bohong itu adalah satu teknik menutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang lain. Dan kalau ada orang yang berbohong atau berdusta, maka dia akan terus menutupi perbuatan dustanya tersebut. Contoh, Pak, kemana tadi subuh tidak hadir pengajian? Maaf, saya sakit. Padahal tidak sakit, bohong satu. Ditanya lagi, sakit apa Pak? Sakit lambung atau mahnya kambuh. 2, padahal tidak sakit. Sudah minum obat belum? Sudah. 3, sudah ke dokter? Sudah. 4, terus saja ketagihan, dan akan menutupi kebohongan dengan kebohongan yang lain. Maka sedari awal tinggalkan bohong. Seperti apa yang dialami oleh Ka'ab bin Malik, tadinya mau berbohong tapi tidak jadi. Bayangkan yang mau dibohongi, yang didustai adalah kanjeng Nabi. Wasbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman. Pada pagi hari Rasulullah SAW qadiman, datang, ya, datang ke masjid. Wa kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid.
Datang nih Rasul ke Madinah, dan biasanya kalau beliau itu datang dari bepergian, beliau sholat apa? Ya, bada bil masjid paroka fi rakaat ini, ke masjid sholat sunat 2 rakaat di masjid. Tsumma jalasa linnas, kemudian beliau duduk ya, linnas bersama orang-orang, berbincang-bincang dengan orang-orang. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafuna ya'tadiruna ilaihi wa yakhlifuna lahu wa kanu bid'an wa thamanina rajulan. Pada saat itu datanglah orang-orang yang enggak ikut perang. Nabi beres salat sunnah 2 rakaat, kemudian Nabi berbincang-bincang. Ini ceritanya perang Tabuk udah beres. Nabi pulang. Nah, datanglah 80 orang lebih kurangnya yang tidak ikut berperang dalam perang Tabuk. Ya. Untuk apa? Untuk mengajukan alasan. Ya'tadiruna ilaihi wa ya'lifuna lahu wa kanu bid'an wa thamanin. Untuk menyampaikan, ini saya alasannya begini, nggak ikut begini karena alasan begini. Jumlahnya ada berapa? 80 orang lebih. Ya. Faqabila minhum ala niyatihim wa bay'ahum wastaghfara lahum. Nah, ini ada istighfar. Nah, dan jumlahnya ada 80 orang, maka diterimalah alasan-alasan mereka. Diterima ya, oleh Nabi. Ya, Nabi memakluminya. Wastaghfara lahum, dan beliau memohonkan ampunan untuk mereka yang tidak ikut perang. Wa wakala sarairahum ilallahi ta'ala hatta ji'tu, dan beliau serahkan semua urusan itu kepada Allah Ta'ala. Hatta ji'tu falamma sallamtu tabassamul mughdab. Sewaktu aku, kata siapa ini, Ka'ab bin Malik, menghadap beliau senyum. Kanjeng Nabi senyum, cuma senyumnya itu senyum tabassumal mughdab. Senyumnya senyum apa kira-kira? Sinis. Gitu. Senyum sinis. Tapi ini Nabi dalam rangka memberikan terapi, tanda petik menghukum secara mental, secara moral, kira-kira gitulah. Ka'ab bin Malik datang, Nabi senyum, tapi senyumnya senyum sini sambil bilang begini, kata Nabi. Apa kata? Tsumma qala ta'al faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Ta'al, mari ke sini. Kata Nabi, faji'tu amshi, lalu aku pun datang mendekati beliau sehingga hatta jalastu baina yadayhi, sehingga aku duduk di hadapan beliau. Faqala, lantas kata beliau, kata Nabi, ya, li ma khallafaka alam takun qadib ta dhahraka. Apa yang menyebabkan kamu, apa alasan yang menyebabkan kamu tidak bisa ikut dalam perang Tabuk? Ya, bukankah kamu telah mempersiapkan kendaraan? Qadib ta dhahraka. Kamu bukankah sudah mempersiapkan kendaraanmu? Qala qultu ya Rasulullah inni wallahi, demi Allah ya Rasulullah, seandainya aku duduk ya, di hadapan inda ghairika min ahli dunia, ya Rasulullah, demi Allah, seandainya aku duduk di hadapan penduduk dunia ini, tetapi bukan tuan yang saya hadapi, pasti saya akan mengumpulkan alasan menyelamatkan diri saya dari kemurkaannya. Jadi intinya sedang mengajukan alasan. Nah, bagaimana alasan rinci persisnya nanti insya Allah kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Ini hadisnya cukup panjang. Jadi intinya sampai sini dulu. Intinya bahwa ini Ka'ab bin Malik beserta lebih kurang 80-an orang itu tidak ikut dalam perang Badar, ya. Dan berarti ini seakan-akan sebuah kekeliruan, seakan-akan sebuah kesalahan. Bagaimana kemudian memohon ampunnya nanti kita bahas, ini masih panjang hadisnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ustaz, itu intinya ke 80 orang tersebut tidak ikut berperang, alasannya memang tidak jelas ya? Ya, betul. Ini memang belum selesai memang kisahnya, ya, dimana perang Tabuk ini
sebagai informasi itu 10 hari di Tabuk, 20 hari saat itu untuk konsolidasi bantuan. Nah, tapi dari para sahabat yang 80 orang itu tidak bisa ikut. Namun 80 orang itu kan macam-macam alasannya. Di antaranya minad du'afa tadi, lemah, ada uzur, ada maklum. Nah, namun kalau Ka'ab ini kan tanda petik ya, kelalaian. Sakit tidak? Dalam riwayat ini disebutkan Ka'ab bin Malik sedang sakit tidak? Tidak. Nabi tahu loh bahwa beliau sudah mempersiapkan kendaraan, dan Ka'ab pun mengakui bahwa beliau sudah mempersiapkan berapa kendaraan? 2. Tapi beliau ada kesengajaan, ya, ada kesengajaan. Di mana kesengajaannya? Nabi berangkat bersama kaum muslimin, tapi beliau nggak ikut serta. Apa kata beliau tadi? Nanti deh, bahasa kitanya nyusul. Tapi sudah berangkat, bagaimana umat Islam berangkat? Apakah beliau menyusul? Tidak. Berarti kan ada rasa malas, begitu. Nanti ada firmannya, gitu. Apa namanya? Di antaranya dalam surah At-Taubah ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Maka li ahlil madinati wa man haulahum minal a'rabi ay yatakhallafu an rasulillah wala yarghabu bi anfusihim an nafsi. Tidak pantas, tidaklah sepatutnya, tidaklah sepantasnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badawi yang berdiam diri di sekitar mereka tidak turut, kalau mereka itu tidak ikut, tidak turut serta bersama Rasulullah dalam berperang, dan tidak patut, tidak pantas, ya, tidak pantas pula bagi mereka yang lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Kalau mereka cinta kepada Rasul, ayo ikut dong perang. Ya. Makanya Ka'ab bin Malik sendiri mengakui bahwa saat keluar rumah di sekitaran Madinah itu cuma ada orang-orang yang lemah, dan yang tidak ikut di antara juga ada orang-orang yang munafik. Berarti Ka'ab bin Malik sadar, dan beliau tidak mau digolongkan kepada orang-orang munafik. Beliau disinyalir, diduga beliau ini melakukan kelalaian sehingga tidak ikut. Lalai di mana? Coba kalau dari pagi ikut bersama Nabi, tentu akan ikut. Tapi itu kan ada kelalaian di situ, Pak. Nah, 80 orangan ini mereka tidak ikut dengan berbagai alasan, di antaranya udzur ataupun sedang sakit, yakni lemah. Dan juga di luar itu, kata Ka'ab bin Malik, beliau menemukan ada orang-orang yang memang tidak benar-benar ikut. Yang di ayat 120 ini disinggung, ya, bahwa tidak pantas kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak ikut dalam pertempuran, kecuali yang dimaklum itu dzalika bi annahum la yusibuhum dhamaun wala nasabun wala mahmasatun fi sabilillah. Ya, yang demikian yang enggak bisa ikut itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan. Bagi mereka yang disindir di sini adalah padahal dia tidak ditimpa kehausan, kepayaan, kelaparan di jalan Allah. Padahal orang ini tidak sedang kena udzur lah. Ya. Padahal bisa kalau diajak berperang, tidak sedang sakit, gitu Pak. Jadi ayat Al-Quran pun ada yang turun menyindir mereka yang nggak mau ikut perang dalam Tabuk, begitu Pak. Ya. Nah, ini pelajaran buat kita apa? Ketika ada seruan panggilan untuk melakukan, ya, kita mungkin saat ini negara kita bukan negara atau bukan darul harbi, bukan negeri untuk berperang, tapi kita ambil apa? Ambil contoh ketaatan. Ketika ada panggilan ketaatan, kerjakan. Selama kita ini tidak sedang dalam keadaan udzur, tidak sedang dalam keadaan lemah, penuhi. Ya, termasuk juga walaupun itu adalah fadilah dan sunnah, ya salat berjamaah. Ya, kalau tidak sedang udzur, ayo ke masjid deh. Gitu. Ya,
Itu saja mungkin Pak ya. Mudah-mudahan meskipun belum semuanya kita tuntaskan hadis ini, kita dapat berkahnya dalam mengkaji hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri unta wa dzakar wa subhanallahu ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kealpaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.